sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan modifikasi pada Noken AS CBR K15 atau CBR All. Modifikasi kali ini bukan untuk memperbaiki, melainkan upgrade. Seperti yang kita lihat di sini, Noken AS terlihat baik, tidak ada aus. Tujuan dari modifikasi di sini adalah agar Noken AS dapat berputar lebih ringan dan mampu mengail RPM yang lebih tinggi. Perlu kami sampaikan sebagai saran dan informasi, bagi teman-teman owner CBR Old yang mengalami kerusakan pada Noken AS, dan hanya bertujuan untuk memperbaiki, lebih baik ganti dengan yang baru, harga satu set di kisaran 750 ribuan. Kecuali bagi yang bertujuan untuk meningkatkan performa, baru melakukan modifikasi. Karena modifikasi seperti di video ini boleh dibilang kelas sultan. Harga satu bearing di kisaran 200 ribuan, jika 4 bearing berarti di angka 800 ribu. Itu baru harga bearing saja, sedangkan jasa modifikasi bisa lebih dari harga bearing. Bearing seperti ini adalah bearing tipe NA. Bearing NA adalah jenis needle bearing. Tetapi needle bearing yang ini mempunyai casing yang tebal mirip ball bearing dan dilengkapi dengan inner case. Berbeda dengan needle bearing tipe NK yang mempunyai casing tipis seperti plat saja dan tidak dilengkapi inner case. Keunggulan bearing NA karena mempunyai dimensi lebih tipis dari ball bearing dan terdapat inner case. Inner case bisa melindungi komponen, dalam hal ini Noken AS, dari gesekan. Nanti kita bubut Noken AS kita sesuaikan agar inner case dapat dipasang pada Noken AS. Jadi setelah inner case terpasang nantinya yang bergesekan bukan lagi Noken AS tetapi inner case bearing. Untuk cangkang atau rumah Noken AS, perlu kita tambah daging dengan las ergon agar bearing dapat terpasang. Proses modifikasi rumah Noken AS ini akan sedikit rumit. Setelah cangkang ditambal las ergon, kita rapikan dulu secara manual. Kita bentuk, kita kikis sana-sini, baru nanti kita bubut agar bearing bisa terpasang. Dalam proses ini harus super hati-hati, teliti dan harus presisi. Jika tidak presisi maka putaran Noken AS akan seret atau berat. Kita juga harus membuat jalur oli baru. Kita akan buat lubang pada penutup Noken AS sebelah kanan sebagai jalur masuknya oli. Kita bubut bagian bantalan Noken AS sebelah kiri agar inner case bisa kita pasang. Penutup Noken AS sebelah kanan kita buat lubang minimal 3 mm sebagai jalur masuknya oli. Untuk sebelah kiri selain kita bubut menyesuaikan diameter dalam inner case, kita buat lubang sebagai jalur keluar oli dari Noken AS sekaligus untuk melumasi bearing. Pada waktu kita bubut Noken AS, bagian sebelah dalam,
Di samping stopper noken as kita sisakan 1 mm untuk membuat jarak antara inner case dan stopper. Jarak ini dimaksudkan untuk membuat celah agar lubang oli tidak tertutup inner case. Sehingga suplai oli pada bearing melimpah, alhasil kinerja bearing bisa maksimal dan durabilitas terjaga. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan celah untuk membuat jalur oli. Pada sebelah kanan sebagai jalur inlet oli ke noken as kita buat di sisi luar dari outer bearing. Kita buatkan tutup dari bahan aluminium agar oli terarah masuk ke dalam as hubungan. Pada tutup kita buat coakan yang cukup agar suplai oli ke noken as bisa terpenuhi. Pada dasarnya kunci kesuksesan dari modifikasi noken as ini adalah pada sistem pelumasan yang sempurna. Dalam pemasangan tutup coakan harus selaras dan sejajar dengan lubang pada rumah noken as agar terbentuk jalur oli yang ideal. Sekarang kita lihat di bagian silinder head. Jalur oli standar pada head kita pasang nozzle baik di jalur noken as in maupun X, agar aliran oli yang masuk ke jalur noken as bisa maksimal dan tidak bocor tumpah terbuang di titik ini. Nozzle yang kita buat tadi nantinya akan bertemu dengan lubang inlet pada cangkang atau rumah noken as yang telah kita pasang bearing. Cangkang noken as yang telah kita tutup ini, nantinya mengarahkan oli masuk ke dalam noken as sekaligus melumasi bearing sebelah kanan. Oli yang masuk dari nozzle keluar melalui lubang ini. Sebagian kecil melumasi bearing dan sebagian yang lain masuk ke dalam noken as melalui lubang pada penutup noken as. Di dalam noken as nanti oli akan didistribusikan. Sebagian keluar melalui dua lubang pada hubungan ini untuk melumasi hubungan dan pelatuk klep. Karena lubang ini berputar maka oli di sini akan menyabar dan melumasi komponen tir klep dan kelengkapannya. Sementara di dalam noken as sebagian oli masih harus melanjutkan tugasnya untuk melumasi bearing sebelah kiri sebelum kembali ke crankcase atau bak oli. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video kami hingga akhir. Semoga video dari kami ada manfaatnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel kami dapat terus berkembang. Jangan lupa jempolnya untuk like ya. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.